Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama dengan Bapak Fikri Romansyah. Kali ini Bapak akan share tentang materi bab 2 di kelas 12, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Di situ saya kasih gambar ada seorang wanita ya yang sedang membawa timbangan, terus matanya ditutup dan membawa pedang. Ya, itu ada filosofinya. Setiap lembaga hukum ya, pasti ada patung ini atau simbol ini. Itu simbol apa? Maknanya apa? Filosofinya apa dengan hukum atau keadilan? Jadi dalam mitologi Yunani kuno, ya, patung tersebut dinamakan dengan Dewi Keadilan. Dewi tersebut bernama Themis, istri dari Zeus. Ya. Terus filosofi dari membawa timbangan itu adalah untuk agar apa yang diputuskan itu menjadi suatu keadilan. Ya. Jadi seperti itu. Itu namanya adalah Dewi Themis ya, atau dengan dinamakan dengan Dewi Keadilan ya. Mata tertutup itu dengan kedua mata yang ditutup jelas pandangan kita akan menjadi gelap, tidak bisa melihat wujud di depan kita. Hukum adalah tempat di mana keadilan itu dicari karena makna dan dari mata yang tertutup adalah hukum tidak membedakan siapa yang berbuat. Di mata hukum yang tertutup semua orang punya hak yang sama dan diberlakukan sama tanpa ada perbedaan. Nah, apakah hukum seperti itu sesuai filosofinya? Nah, akan kita pelajari nanti ya. Terus timbangan itu bermakna hukum tidak pernah memihak. Setiap perbuatan akan ditimbang ya, berat ringannya sebelum hukum dijatuhkan. Tidak ada si kaya dan si miskin atau penguasa dan rakyat kecil. Semuanya apabila melakukan perbuatan melawan hukum akan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai timbangan perbuatan yang dilakukan. Simbol pedang bermakna ya, sebenarnya di banyak patung Dewi Themis ini biasanya mengarah ke bawah. Artinya apa? Artinya adalah hukum bukan alat untuk membunuh. Pedang akan terhunus apabila diperlukan sebagai obat terakhir ya, dan tidak digunakan sebagai pencegahan awal. Jadi itu ya simbol, makna atau filosofi dari Dewi Themis ini, atau disebut dengan Dewi Keadilan. Materi kita kali ini juga terkait, kalau yang kemarin melihat tayangan Mata Najwa ya di Trans 7 itu cocok sekali, pas sekali dengan materi kita kali ini ya, yang dengan topik keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat di Indonesia. Jadi di situ Mata Najwa membahas tentang koruptor, membandingkan koruptor dengan kejahatan yang lain ya. Terus koruptor dapat diskon, terus membahas terkait dengan KPK, peran presiden dalam penegakan hukum di Indonesia ya. Untuk anak-anakku semua saya referensikan untuk bab ini. Kalian bisa menonton acara Mata Najwa ya, bisa dilihat di YouTube channelnya Mata Najwa ya, dengan judul Keadilan Bersyarat bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lanjut, Bapak ingin kalian mengamati gambar berikut ini ya. Nah, coba diamati satu-satu. Ini gambar apa sih? Ya. Yang pertama itu ada seorang yang baju oranye ya, sidang di tempat operasi penegakan hukum protokol kesehatan. Karena ini masih PPKM ya. Covid juga masih di Jawa Bali berlakukan PPKM ya. Ini banyak operasi-operasi penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan ya. Terus yang kedua ada gambar proses pengadilan ya. Itu ya, di
Ini terkait gambar-gambar terkait dengan materi kita, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga adalah temuan KPK atas kasus korupsi. Ya, ini KPK merupakan lembaga penegak hukum, khususnya untuk mengurusi dan pencegahan kasus korupsi. Jadi masyarakat itu selalu mendambakan kehidupan aman dan damai. Kehidupan aman dan damai dapat tercapai apabila ada tata aturan dalam masyarakat seperti hukum. Ya, melalui materi ini kalian akan lebih memahami tentang perlindungan dan penegakan hukum. Jadi apa hubungannya, kalau belum jelas nanti kita bahas bersama-sama di slide berikutnya. Apa sih hubungannya gambar ini dengan materi kita? Ya, pasti ada hubungannya. Lanjut. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dengan tepat. Yang ketiga adalah mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum, menjamin keadilan dan kedamaian dengan tepat. Yang terakhir adalah berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Itu ya tujuan pembelajaran kita. Ini yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih sebenarnya pentingnya penegakan hukum itu? Ya, seperti apa sih perlindungan itu? Seperti apa sih penegakan hukum itu? Nah, itu. Yang kedua adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Perannya lembaga penegak hukum itu apa? Nah, perannya KPK itu apa? Perannya polisi itu apa? Perannya hakim itu apa? Ya. Terus yang terakhir adalah dinamika pelanggaran hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum, ya. Jadi perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Jadi ketika ada orang yang tersangkut dengan hukum, ya, ini ada perlindungan hukumnya, ya, agar apa? Agar mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Siapa lembaganya? Siapa orangnya? Apa namanya yang menjadi peran melindungi hukum ini? Ya, nanti ada. Terus yang kedua adalah penegakan hukum, ya, dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi penegakan hukum ini sangat penting, ya, sangat penting sekali. Karena apa? Coba bayangkan anak-anakku, apabila di dunia ini tidak ada hukum, ya, tidak ada namanya penegak hukum, apa yang terjadi kira-kira? Coba bayangkan, ya. Di sekolah pun juga gitu. Coba bayangkan kalau di sekolah itu tidak ada namanya tata tertib sekolah, tidak ada tata tertib siswa, ya, tidak ada aturan, tidak ada agar tertib, ya. Itu akan terjadi apa? Ya akan semerawut. Inilah pentingnya hukum, ya, untuk menjaga ketertiban, menjaga kedamaian, ya, yang ada di dunia ini, ya, seperti itu. Di berbagai kehidupan masyarakat, berorganisasi, bermasyarakat dan berbangsa. Nah inilah, ya, dalam kehidupan sehari-hari penting sekali hukum ini, ya, seperti itu, ya, untuk hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi untuk perlindungan hukum itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan penegakan hukum ini untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ya, dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa penting, ya, perlindungan dan penegakan hukum?
penting sekali ya, penting sekali hukum itu. Tadi sudah saya jelaskan, apabila nggak ada hukum itu dunia akan semrawut, seenak dewe, nanti seenak sendiri orang mau ini mau itu melakukan apapun, misalkan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, ya, pembantaian. Kalau nggak ada hukum ya akan berbuat sesuka hati. Inilah untuk membatasi, melindungi ya, untuk menegakkan hukum. Yang pertama ya, pentingnya pelindungan dan penegakan hukum itu agar apa? Agar tegak supremasi hukum ya. Supremasi hukum itu apa? Jadi supremasi hukum itu adalah upaya penegakan dan menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi ya. Saya ulangi, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum itu apa, Pak? Supremasi hukum itu adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi ya. Jadi nggak boleh ya ada embel-embelnya. Hukum itu yang paling tinggi, harus dihormati, harus dijunjung tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, agar tegaknya keadilan ya. Jadi pentingnya hukum yang kedua adalah untuk tegaknya keadilan ya, antara si kaya dan si miskin. Apabila terjerat kasus hukum ya sama, tidak ada yang membedakan. Yang menentukan nanti adalah bukti-bukti yang disampaikan di pengadilan tadi ya. Terus yang ketiga adalah mewujudkan kedamaian dalam masyarakat ya. Tadi saya singgung sedikit, penting sekali ya untuk perlindungan dan penegakan hukum ini. Jadi agar mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Nanti apabila di masyarakat itu tidak ada hukum yang mengatur ya, tidak ada norma-norma ya, itu pasti kehidupan bermasyarakat itu juga akan semrawut, amburadul ya, tidak tertib ya, tidak damai ya. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum itu? Yang pertama, faktor yang pertama adalah hukumnya itu sendiri ya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua, faktor yang punya perlindungan dan penegakan hukum adalah penegak hukumnya ya, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Ini harus bersih, independen ya, untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peranannya masing-masing ya, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi mengutamakan asas keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Jadi penegak hukum ini harus konsisten dalam menegakkan hukum. Nggak boleh gonta-ganti peraturan tapi nggak dijalankan. Bahkan penegak hukum itu nggak memberi contoh, nggak memberikan edukasi malahan ya. Itu nanti akan membuat masyarakat bertanya-tanya tentang atas peran penegak hukum tersebut. Seperti itu ya, faktor yang perlindungan dan penegakan hukum ya. Yang kedua adalah penegak hukum. Terus faktor yang ketiga adalah sarana atau fasilitas ya. Jadi dalam penegakan hukum, sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum ya. Jadi
Penting sekali ya sarana dan fasilitas ini dalam penegakan hukum. Pasti ada pengadilan, itu butuh ruangan, butuh gedungnya ya. Terus ketika mengadili seseorang, seorang penegak hukum itu harus butuh kendaraan dan lain sebagainya ya, tempat tahanan, tempat ya, seperti itu. Terus yang keempat adalah masyarakat itu sendiri ya, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Jadi masyarakatnya juga harus tahu tentang hukum. Kalau masyarakatnya nggak tahu tentang hukum, ya nanti akan terjadi hal-hal atau terjadinya pelanggaran hukum seperti itu ya. Jadi saya menghimbau kepada seluruh peserta didik saya ya, dengan belajar pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ini, agar kalian tahu sedikit banyak tentang perlindungan dan penegakan hukum ya. Harus tahu, sedikit banyak harus tahu, karena kalian adalah seorang pelajar ya. Nanti kalian terjun di masyarakat, kalian harus tahu ya hukum yang berlaku di masyarakat tersebut, hukum yang berlaku di suatu tempat tersebut. Terus yang terakhir, faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum yang terakhir adalah kebudayaan. Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Inilah faktor yang kelima, yaitu faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Ada kebudayaan, ada faktor kebudayaan ya, yang mempengaruhi penegakan hukum. Itu ya faktor-faktor, ada kelima faktor yang mempengaruhi ya perlindungan dan penegakan hukum. Oke, baik, lanjut. Sekarang kita membahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian ya. Lembaga-lembaga apa yang menjadi penggerak penegakan hukum? Yang pertama itu ada peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perannya apa lembaga tersebut? Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Biasanya ada operasi pekat ya, penyakit masyarakat. Itu operasi untuk menyasar penyakit-penyakit masyarakat seperti minuman keras, mabuk, judi ya, dan lain sebagainya. Terus untuk menegakkan hukum, di tugas yang kedua, peran yang kedua adalah untuk menegakkan hukum. Nah, ada yang mau jadi cita-cita polisi? Ya, saya doakan cita-citanya nanti tercapai ya, amin. Terus yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nanti kalau kalian sudah menjadi polisi ya, kalian berasal dari masyarakat, kalian harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang baik ya, yang ikhlas kepada masyarakat. Itu adalah peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Banyak ya perannya sebenarnya. Terus yang kedua adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan itu apa sih? Ada yang tahu? Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Jadi tugasnya, perannya Kejaksaan Republik Indonesia itu apa? Yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum. Jadi menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi. Terus yang kedua, perlindungan kepentingan umum ya. Yang ketiga, menegakkan hak asasi manusia, nggak boleh melanggar hak asasi manusia. Yang keempat adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Itu ya peran Kejaksaan Republik
Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada peran lembaga kehakiman. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Jadi hakim itu adalah pemutus suatu perkara ya. Lembaga peradilan di Indonesia dibagi atas dua mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang untuk oleh undang-undang untuk mengadili. Jadi pengadil ya hakim. Oke, lanjut. Ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disingkat dengan KPK. Kalau kalian sering lihat berita ya, lihat berita itu KPK melaksanakan OTT. OTT itu apa? Pak? OTT itu operasi tangkap tangan. Biasanya para koruptor, nyasar para koruptor ya, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus ada peran advokat. Nah, advokat itu semacam pengacara ya, lawyer ya, dalam penegakan hukum. Peran advokat dalam penegakan hukum itu apa? Menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya ya, seperti itu. Jadi kalau kalian itu tersandung dengan masalah hukum ya, nah ini yang membantu nanti namanya advokat ini, atau pengacara, atau biasa disebut dengan lawyer. Oke, lanjut. Dinamika pelanggaran hukum. Di sini nanti kita bahas terkait dengan berbagai kasus pelanggaran hukum. Apa saja sih pelanggaran hukum itu? Ya. Terus penyebab pelanggaran hukum itu apa? Ya. Yang pertama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Yang pertama, itu dikarenakan pandangan pelaku yang menganggap kejahatan itu sebagai sesuatu yang biasa. Karena apa? Sudah terbiasa. Kalau orang terbiasa ya udah. Ya. Meskipun itu buruk, meskipun itu negatif, maka akan diterjang. Ya, seperti itu. Makanya ayo kita lawan untuk anak-anak didikku, kita biasakan, kita budayakan hidup yang baik, positif ya, seperti itu. Karena nanti kalau kita sudah terbiasa ya, sudah membudaya, itu akan menjadi karakter dalam diri kita, dan itu kalau sudah menjadi karakter itu akan benar-benar melekat pada dalam diri kita. Sulit untuk dirubah kalau sudah jadi karakter. Terus yang selanjutnya, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai perkembangan masyarakat. Jadi adanya hukum itu yang sudah waktunya untuk direvisi ya, karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat ya, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah contoh-contoh pelanggaran hukum. Ya, banyak ya contoh-contoh pelanggaran hukum itu di lingkungan keluarga, masyarakat, ya, berbangsa dan bernegara, maupun di lingkungan sekolah. Contohnya apa coba? Ya, sebutkan yang selain yang ada di sini. Ya, coba saya kasih waktu, pikirkan. Yuk, di lingkungan keluarga apa? Di lingkungan sekolah itu apa? Di lingkungan masyarakat itu apa? Di lingkungan bangsa dan negara itu apa? Contoh pelanggaran hukumnya, contoh perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Yang pertama, di lingkungan keluarga ya, pelanggaran hukumnya adalah berani dengan orang tua. Kalau di sini menonton acara televisi yang tidak sesuai dengan usia anak-anak, itu melanggar ya. Terus membantah perintah orang tua ya, perintah yang baik tentunya ya, itu termasuk contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah ya, banyak ya, tidak mematuhi tata tertib sekolah, tidak mengikuti upacara, berani dengan bapak ibu guru, terus meloncat pagar, tidak mengerjakan PR ya, dan lain sebagainya. Terus kalau di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan masyarakat misalnya tidak mengikuti ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti, tidak mematuhi aturan di
masyarakat tempat tinggalnya, ya, yang sudah disepakati, ya, seperti itu. Tidak mematuhi, tidak menghormati, menghargai tetangganya misalkan, ya, itu ya. Terus di lingkungan bangsa dan negara itu banyak ya, melakukan korupsi, terus penyuapan, terus pembunuhan, ya, banyak ya, terus terlibat dengan narkoba. Oke, itu ya contoh-contoh pelanggaran hukum, ya, bisa kalian kembangkan lagi, ya, apa saja contoh-contoh pelanggaran hukum itu di kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya adalah macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, ya. Apa saja sanksi, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, ya. Di sini ada norma. Satu, agama, itu petunjuk atau hidup berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, atau anjuran. Contohnya beribadah, larangan berjudi, gemar beramal. Sanksinya apa? Sanksinya itu tidak bisa langsung diterima di akhirat, tapi tidak langsung diterima di dunia, tapi nanti akan diterima di akhirat, ya. Selanjutnya kesusilaan, aturan yang datang atau bersumber dari hati nurani manusia tentang baik atau buruknya suatu perbuatan. Contohnya adalah berlaku jujur, bertindak adil, mengerti orang lain. Terus sanksinya apa? Sanksinya bersifat tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa bersalah, menyesal, atau malu. Itu norma kesusilaan. Kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan segolongan manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat. Contoh, ya, tidak meludah di sembarang tempat, mengucapkan salam saat masuk rumah, menyapa kenalnya yang ditemui di jalan, bersalaman, ya, dengan gurunya. Sanksinya itu tidak tegas juga dan dapat diberikan oleh masyarakat berupa celaan, cemoohan, dan dikucilkan, dijauhi ya. Nah, ini biasanya seperti itu. Yang keempat adalah norma hukum, pedoman hidup yang dibuat dan dipaksakan oleh lembaga politik suatu masyarakat. Contohnya negara ini adalah lembaga politik, ya. Contohnya tertib berkendara, dilarang mencuri, dilarang merampok, dilarang membunuh, dan lain sebagainya. Sanksinya bersifat tegas, nyata, memaksa, serta mengikat. Itu ya perbedaan norma satu dengan norma yang lain, ya. Kalau hukum itu sanksinya sangat tegas, tertulis, ya, nyata, memaksa, serta mengikat. Itu ya macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Ada pertanyaan, mengapa sanksi norma hukum bersifat tegas dan nyata? Karena aturan norma hukum dibuat secara material dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya, ya. Karena sudah diatur dalam perundang-undangan. Nah, itu jawabannya ya. Selanjutnya, Indonesia adalah negara hukum. Persoalan dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, ya. Alangkah baiknya untuk anak-anakku, bila suatu saat terkena kasus hukum, alangkah baiknya diselesaikan dulu secara musyawarah, secara kekeluargaan, ya. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah atau dengan rasa kekeluargaan, ya, bisa ditempuh dengan jalur hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Seperti itu ya. Yang selanjutnya kita bahas adalah partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Apa saja sih partisipasi masyarakat di berbagai lingkungan itu? Yang pertama di lingkungan keluarga, menaati perintah orang tua, menerima hukuman apabila melakukan kesalahan, ya, tidak berani, ya, tidak berbohong, seperti itu. Di lingkungan sekolah, membantu teman yang sedang kesusahan, melindungi teman dari perbuatan perundungan. Yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat, menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, mengaktifkan kegiatan simkapling atau ronda.
Yang terakhir adalah di lingkungan bangsa dan negara adalah menaati rambu-rambu lalu lintas, memiliki kartu tanda penduduk, terus membayar pajak. Ya, di sini paham ya? Banyak sebenarnya contoh-contoh partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Anak-anakku, setelah kalian pelajari materi atau bab 2 perlindungan, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia ya, ini ada latihan soal, silahkan dijawab ya. Yang pertama, jelaskan pendapat kalian tentang pentingnya penegakan hukum di kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Terus yang kedua ada apa yang terjadi jika perlindungan dan penegakan hukum itu lemah. Ayo apa ya? Oke, sudah kita bahas tadi ya. Yang ketiga adalah sebutkan contoh-contoh persoalan hukum di Indonesia. Baik, itu ya materi kita kali ini tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Saya berpesan kepada anak-anakku untuk tetap dan patuh pada peraturan ya, peraturan atau hukum yang ada di Indonesia. Dengan begitu maka kehidupan kita semua ya itu akan tertib, damai ya. Kalau semua orang berpikiran seperti itu ya, nanti akan mengurangi resiko pelanggaran hukum. Oke, mungkin itu saja yang perlu sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan hidup bersih dan sehat juga ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.